Oke, shalom buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu Pendeta dan Miss. Saat ini kita akan membahas tentang Nabi Yunus. Tapi sebelumnya kita akan membawa dipimpin doa oleh Inam Pendeta. Kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga yang maha kuasa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan berikan kami kesehatan dan kesempatan mau belajar. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami untuk kami memahami, mengetahui apa yang kami pelajari dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih, dengarkan doa hamba-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Allah. Amin. Amin. Terima kasih kepada Inam Pendeta. Kita akan gerakan khotbah selanjutnya. Oke, di sini kita akan membahas tentang Nabi Yunus dan nas Alkitab kita terambil dalam Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Tapi di sini kita akan membaca ayat 2 saja dan ayat 11. Oke, di ayat 2 dikatakan, "Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukanlah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Ayat 11, "Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Oke, kita akan membahas tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang dipakai Allah untuk menobatkan bangsa yang najis, bangsa yang jahat untuk balik kepada Allah. Nah, seperti yang kita ketahui, bahkan kalian sudah mengetahuinya, bagaimana Nabi Yunus ini dulu itu sangat berontak kepada Allah. Dalam pasal 1 dijelaskan ketika Allah meminta dia pergi ke Niniwe, dia malah melarikan diri ke Tarsis. Dan di ayat 2 ini dijelaskan bahwa dia ingin bahwa Allah itu lebih sayang kepada negerinya, bukan kepada negeri Niniwe ini yang begitu kejam, begitu najis. Tapi kenapa Allah sangat sayang kepada bangsa Niniwe ini? Nah, tema kita saat ini adalah aku dan rancangan Tuhan. Nah, kita juga pernah membaca bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Dalam arti adalah segala sesuatu yang kita rancangkan belum tentu itu menjadi rancangan Tuhan. Belum tentu apa yang sudah kita doakan kepada Tuhan itu yang terjadi. Karena rancangan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera, bukan malapetaka. Nah, tapi kebanyakan dari kita itu malah memikirkan secara logika apakah ini pantas atau tidak pantas. Tapi Allah mempertimbangkan segala sesuatunya baik. Nah, dalam pasal 4 ini dijelaskan bahwa Yunus ini ketika dia mendapati Niniwe sudah bertobat, dia malah merasa menjadi saingan bagi Niniwe. Dia sangat marah kepada Tuhan. Dia sangat ingin memberontak kepada Tuhan dengan mengatakan, di ayat itu dijelaskannya, "Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika kau masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Nah, di pasal 4 ini dinampakkan bahwa Nabi Yunus ini sungguh-sungguh tidak menerima ketika bangsa Niniwe yang dikatakan itu jahat, yang mereka itu tidak memanusiakan manusia, bahkan mereka tidak mengenal Allah, bisa bertobat ketika Yunus mengatakan akan ditunggang balikkan selama 40 hari kalau seandainya Nabi Yunus itu kalau seandainya bangsa Niniwe itu tidak bertobat. Dan luar biasanya iman bangsa Niniwe ini sangat luar biasa sehingga mereka mengalami yang namanya itu pertobatan yang luar biasa. Bahkan ternak-ternaknya pun dipakai untuk kain berkabung untuk menandakan pertobatannya kepada Allah. Dan Nabi Yunus ini nampak betul-betul bahwa dia tidak ingin bahwa bangsa Niniwe itu diberkati. Dia ingin bahwa bangsanya sendiri yang diberkati oleh Allah. Ini nampak jelas bahwa rancangan Nabi Yunus dan rancangan Allah itu sangat berbeda, ya kan? Bahwa rancangan Tuhan itu
mendatangkannya namanya damai sejahtera. Bahkan Nabi Yunus ini tidak menampakkan pelajaran yang sungguh luar biasa dalam pasal 1 ketika dia dimakan ikan besar bahkan dia diampuni oleh Allah, dia tetap tidak mengenal Allah. Tapi dapat kita ketahui bahwa Nabi Yunus ini adalah nabi yang benar-benar tahu tentang kitab suci. Kenapa dikatakan tentang kitab suci? Dia punya pengetahuan yang sangat luar biasa mengenai hukum Taurat. Itu dapat dilihat dari dalam Mazmur 18 ayat 6, Mazmur 120 ayat 1, Mazmur 86 ayat 13, Mazmur 88 ayat 6. Nah, sebenarnya dijelaskan dalam pasal-pasal tadi, dalam pasal Mazmur, bahwa Nabi Yunus ini sangat mengetahui tentang hukum Taurat, bahkan dia sepertinya akrab dengan yang namanya hukum Taurat, yaitu tentang firman-firman Tuhan. Tapi dapat dijelaskan dalam pasal 4 ini bahwa Yunus ini mengenal Allah itu bukan dari iman, tapi secara kognitif. Ya kan, sehingga dia tidak yang namanya itu mengetahui rancangan Tuhan, dia tidak menerima bagaimana rancangan Tuhan itu benar-benar nggak bisa kita logikakan, ya kan. Bahkan dia mengampuni orang yang bersalah, walaupun secara logika manusia kita sangat sulit mengampuni orang yang bersalah sama kita. Nah, tentu saja dalam pasal 4 ini bahwa Yunus itu kurang memahami rancangan Tuhan bagi bangsa Niniwe. Sekalipun bangsa Niniwe itu sangat jahat, tapi Allah itu benar-benar menerima pertobatan dari bangsa tersebut, ya kan. Bahkan dijelaskan bahwa Nabi Yunus ini juga dikasih pelajaran sama Allah dengan bertumbuhnya pohon jarak yang melindungi dia, dan tiba-tiba pohon jarak itu mati atau layu, ya kan. Ini dijelaskan sama Allah, bagaimana mungkin aku tidak sayang sama bangsa Niniwe yang sudah mengenal Allah. Mereka awalnya nggak mengenal Allah, bahkan mereka nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, ya kan, mana yang tidak benar dan mana yang benar. Jadi Allah sangat sayang sama bangsa Niniwe itu karena mereka benar-benar tidak mengetahui namanya yang disebut dengan kebenaran. Jadi setelah diketahui tentang kebenaran, maka Allah lebih sayang sama bangsa Niniwe. Tapi Yunus benar-benar tidak yang namanya itu mengerti tentang keselamatan universal, tidak mengerti bagaimana Allah mengasihi orang tanpa melihat rasnya, gendernya, bahkan sukunya, ya kan. Rancangan Tuhan itu bukan seolah-olah kita yang mengotak-atiknya gitu loh. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita berpikir, kenapa ya orang ini sangat dikasihi Allah, sedangkan aku yang benar-benar takut akan Allah, aku yang mengasihi Allah nggak diberkati sama Allah. Jadi buang pikiran seperti itu, karena betul bahwa rancangan itu nggak bisa kita yang nama itu kita pikirkan secara logika. Rancangan Tuhan itu benar-benar ya seperti inilah, Allah sayang juga sama bangsa yang terkenal jahat, tapi Allah sangat sayang, ya kan, karena awalnya memang mereka nggak bisa membedakan mana yang tidak baik sama yang baik. Nah, apakah yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika ia tidak menerima apa yang dilakukan Allah terhadap Niniwe? Apa respon Yunus ketika dia mendapatkan bahwa Allah melakukan itu terhadap Niniwe? Yang pertama, Yunus marah karena ia ingin Niniwe itu dihancurkan, ya kan. Yunus berpendapat mungkin kalau yang jahat maunya dimusnahkan. Kenapa Allah nggak baik sama negeriku? Ya kebanyakan juga kita kayak gitu. Kenapa ya musuhku diberkati Allah, sedangkan aku yang dekat sama Allah kenapa nggak diberkati? Ya kan? Contohnya seperti itu. Yang kedua, ia membenarkan diri dan menyalahkan Allah. Di ayat 2 tadi katakan, bukannya seharusnya engkau sayang sama negeriku, itu sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis. Ia benar-benar enggak introspeksi diri tapi menyalahkan Allah, ya kan. Lalu yang ketiga, dia bahkan ingin mati sampai 2 kali. Dia minta sama Allah, dia ingin mati 2 kali di pasal 4 nanti. Seakan-akan dia enggak kuat menerima pertobatan yang dari bangsa Niniwe ini. Lalu yang terakhir adalah dia enggak peduli sama teguran Tuhan. Jadi respon Yunus ini jangan kita tiru. Kalau seandainya pun Allah memberkati kawan kita, memberkati lawan kita, memberkati orang-orang yang mungkin kita nggak habis pikir diberkati, jangan kita berontak, karena Allah itu memberi sesuai dengan kebutuhan manusia, sesuai apa yang dibutuhkan manusia. Lalu yang kedua yang perlu kita pelajari adalah bagaimana sikap Allah terhadap Yunus. Yang pertama adalah Allah tidak memberi kematian sekalipun Yunus memintanya. Sekalipun Yunus memintanya 2 kali,
ya kan, mati dia nggak mengabulkannya, Allah nggak mengabulkannya. Lalu yang kedua, menegur Yunus tapi nggak dengan keras, ya kan, sekalipun Yunus marah sama Allah. Jadi Allah ngasih pengajaran sama Yunus ini nggak secara keras, tapi secara pelan supaya dia mengerti. Jadi sama juga kalau seandainya kita marah, kalau kita ingin menyampaikan pesan kita ataupun kemarahan kita, jangan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan supaya sampai pesan kenapa kita marah. Lalu yang ketiga, memperhatikan Yunus dan berbicara kepada Yunus sekalipun Yunus tidak berbicara kepada Allah. Berarti Allah ini mengajak kompromi Yunus lah. Kenapa Yunus itu begitu marah, sehingga tadi dijelaskan tadi pohon jarak aja Yunus bisa sayang. Bagaimana Allah nggak sayang sama manusia ciptaannya, ya kan? Lalu yang keempat, Allah tidak meninggalkan Yunus, ya kan? Sekalipun Yunus seperti itu, Allah tidak meninggalkan Yunus. Lalu yang terakhir adalah Allah mendidik Yunus, ya kan, melalui yang di sekitar Yunus, ya kan, yaitu tentang pohon jarak tadi. Berarti saat ini adalah kita pelajari bahwa rancangan Tuhan itu nggak bisa kita pikirkan. Rancangan Tuhan itu benar-benar terjadi sesuai dengan kebutuhan manusia dan apa yang seharusnya terjadi bagi hidupnya. Nah, ada pun refleksi yang perlu kita pelajari saat ini. Yang pertama adalah bagaimana rencana Allah dalam hidupmu, ya kan? Apakah rencanamu selama ini udah sudah mengundang Allah, kekuatan Allah atau tidak, ya kan? Lalu bagaimana rancanganmu kepada Allah itu sudah kamu diskusikan sama Allah atau tidak? Lalu yang kedua, bagaimana jikalau kamu menjadi Yunus? Apakah kamu benar-benar menerima pertobatan bangsa yang jahat itu atau tidak? Atau kamu sama seperti Yunus atau berbeda dengan Yunus, kamu malah menerima karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Lalu yang ketiga adalah apakah rencanamu selalu melibatkan Tuhan? Apakah segala rencana-rencanamu itu melibatkan Tuhan atau tidak? Jadi di sini kita belajar betul-betul tentang rancangan Tuhan. Apakah rancangan Tuhan itu benar-benar bisa kita mengerti atau tidak? Nah, saat ini kita akan doa syafaat, kita akan doa sama-sama supaya firman Tuhan ini memberi kita peringatan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik, dan kita nggak boleh yang namanya itu iri kalau seandainya Tuhan memberkati orang-orang yang di sekitar kita ataupun orang yang tidak kita sukai, karena Tuhan memberkati orang sesuai apa yang dibutuhkan orang saat itu atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, kita berdoa. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami telah belajar mengenai Yunus. Ya Tuhan, kami belajar dari kisah ini supaya kami ya Tuhan benar-benar percaya ke rancangan-Mu, dan kami juga tidak iri, tidak boleh juga merasakan cemburu ketika Engkau memberkati orang lain. Berkati kiranya Tuhan Yesus dengan firman yang kami dengar ini, dan Engkau berkati juga dengan anak-anak yang mendengarkannya, supaya ya Tuhan Engkau berikan Roh Kudus-Mu untuk bisa mengatur, bahkan memberikan kami pelajaran yang baik, memberikan kami teladan yang baik, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang penurut, bahkan melakukan apa yang Kau firmankan dalam hidup kami. Dengan kabulkan doa kami ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.